Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, welcome back with me, Rian Fariji ya. Seperti biasa ya, di sini di channel ini kita akan bahas mengenai politik. Oke. Jadi nggak usah lama lagi. Biasa aja openingnya, nggak usah so heboh. Nggak ada adsennya ini. Ya, senang aja gitu kapan lagi was bikin video terus upload gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Fariji. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai politik. Oke, seperti apa video kali ini? Kita langsung saja ke Ku bilang biasa lah. Gak ngerti. Udah biasa loh ini. Selang. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Sini. Sini. Lu aja yang opening. Oke. Opening aja kok repot. Simple aja. Selamat datang. Langsung aja lah ke videonya lama. Bisa opening kayak gitu. Ya udah silah ke videonya langsung. Kita akan membahas mengenai pilkada serentak. Apa sih pilkada serentak itu dan apa saja kelebihan dan kekurangannya? Well, mari kita bahas. Kita akan membahas pilkada serentak. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Saya tidak tahu. Kalau begitu, siapa yang bisa menjawabnya? Oh iya. Keong ajaib. Nah, ini dia kerang ajaib. Pasti dia punya jawabannya. Mari kita tanya. Oke, kerang ajaib, apa sih pilkada serentak? Pilkada serentak adalah proses pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung oleh rakyat yang dilakukan secara bersamaan bagi semua kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama. Lalu, apa sih yang mau latar belakangi pilkada serentak? Kenapa sistem pilkada serentak itu diciptakan? Kerang. Pilkada serentak ini dilatar belakangi karena rumitnya dan besarnya biaya dalam melaksanakan pilkada secara langsung. Maka dari itu, pilkada serentak itu diciptakan guna untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi waktu dan biaya dalam pelaksanaan pilkada serentak. Pilkada secara langsung ini memerlukan biaya yang sangat besar dan prosesnya rumit pula. Maka dari itu, pilkada serentak menjadi sebuah win-win solution untuk menghasilkan efektivitas dan menghemat biaya dalam pelaksanaannya. Lalu, apa sih kekurangan dan kelebihan dari sistem pilkada serentak itu? Kelebihan dan kekurangan dari pilkada serentak, ya, terlepas dari berbagai polemik pilkada serentak ya. Adapun kelebihan dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan pilkada serentak, yaitu untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi waktu dan biaya pilkada. Kelebihan yang pertama, perencanaan pembangunan lebih teratur baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dengan adanya pilkada serentak, maka akan menciptakan keselarasan dalam hubungan pusat dan daerah. Kedua, pemilihan dilaksanakan sekali. Artinya, masyarakat tidak berulang kali datang ke TPS karena pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara bersamaan. Nah, kelebihan yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Pelaksanaan secara bersamaan ini dilakukan untuk memotong biaya penyelenggaraan pilkada yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah antara pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan pilkada serentak ini akan menghemat waktu masyarakat. Keempat, pelantikannya juga dilaksanakan secara serentak. Pilkada serentak juga memiliki kekurangan. Pertama, yang tadinya ingin menghemat biaya pelaksanaan, namun dalam kenyataannya pilkada serentak meraup cukup banyak biaya yang tinggi.
pada Pilkada serentak 2020 dilaksanakan pada masa COVID-19, total suara mencapai 20,46 triliun yang pada awalnya anggaran yang dialokasikan hanya sebesar 15,23 triliun. Kenaikan ini terjadi karena adanya kebutuhan kesehatan. Yang kedua, kekurangannya adalah tentu saja politik uang. Dengan adanya pilkada serentak, membuat maraknya politik uang yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh hukum yang ada. Karena bentuk politik uang yang baru tidak bisa diselesaikan. Ini akan selalu menjadi masalah dalam pemilihan langsung. Ketiga, munculnya nama bermasalah. Seorang yang sebelumnya merupakan mantan narapidana atau tersangka korupsi dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah serta calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemimpin yang sedang menjabat di pemerintahan juga bisa ikut berkontestasi dalam pilkada. Nah, keempat, korupsi untuk pengumpulan modal, jual beli perizinan, jual beli jabatan hingga korupsi anggaran. Oh iya, mau nanya satu lagi dong. Terus kalau pilkada serentak itu jadinya udahlah nanya mulu dari tadi. Udah capek. Closing tutup. Ya udah deh, segitu aja. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.